Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Rocky Gerung di demo hari ini. Ada apa kok di demo begitu kan ya? Orang memberikan gagasan, terus kemudian ya memberikan kebebasan ya, berkomentar ya, memberikan statement begitu ya. Statement kepada siapapun begitu kan, memberikan kritikan kepada siapapun. Kok relawan-relawan Pak Jokowi baper-baper aja begitu ya. Bahkan ya hanya gara-gara ya katanya muncul spekulasi penghinaan dan sebagainya begitu. Masa seorang pemerintah tidak boleh dikritik begitu kan? Sebagai seorang pejabat negara ya, lalu kemudian tidak mau dikritik begitu kan? Ini kan sangat memalukan sekali begitu kan? Ya, pada hakikatnya seharusnya Pak Jokowi sendiri yang melaporkan itu, kenapa relawan-relawannya. Ini kan aneh begitu ya. Jadi pada hakikatnya inilah yang kemudian ya ketika Rocky Gerung ya jadi pembicara di situ, lalu kemudian banyak yang kemudian menolak dan didemo katanya begitu ya. Tetapi ya pada hakikatnya ini adalah forum luar biasa, berjalan dengan lancar di situ begitu kan. Bahkan yang kawal ketat itu, yang mengawal ketat itu adalah BEM Undar ya. Ini menarik begitu kan. Kenapa memberikan pendapat begitu kan ya, memberikan aspirasi pendapat di situ begitu ya. Lalu kemudian seolah-olah ya dilaporkan sana sini, kan kacau logikanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Di demo saat mau jadi pembicara, Rocky Gerung dikawal ketat BEM Undar ya. Ini menarik begitu ya. Mahasiswa keren yang begini, ya iyalah ya, orang memberikan pendapat, orang memberikan kebebasan pendapat di situ, kok tiba-tiba mau dilaporkan, kan aneh di situ begitu ya. Yang demo mahasiswa bayaran atau abal-abal, ini banyak pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya, Bung Bem itu kalimat tolol dan bajingan dalam penggunaan bahasa tidak etis ya, dan sampai kepada orang sekalipun tidak presiden ya. Bahkan kalimat tolol dan bajingan itu udah merendahkan seseorang dari makhluk manusia. Kajian orang berpendidikan kalimat itu ya enteng. Jangan anggap enteng ya. Berilmulah bicara ya. Kita lihat saja bagaimana Rocky Gerung menjelaskan di situ begitu. Baca begitu. Jangan menghakimi seseorang bahwa tidak boleh mengkritik dan sebagainya begitu. Dengan kata-kata kasar apapun itu sebagai kontrol kepada masyarakat begitu ya. Anda hanya tinggal, jangan hanya tinggal diam begitu kan. Kata-kata seperti itu sebagai kontrol pertama bagaimana IKN hari ini, bagaimana angka korupsi hari ini, bagaimana bahan-bahan pokok itu naik begitu. Anda pernah nggak merasa beli sesuatu tiba-tiba naik atau mahal begitu kan? Itulah ya pada hakikatnya di situ letak Anda ya harus punya kontrol terhadap pemerintah di situ begitu ya. Bensin naik dan sebagainya begitu, BBM naik dan sebagainya ya, Anda harus punya kontrol di situ begitu. Kalau Anda hanya wah ini harga mahal kok mahal ya, kok naik ya, ya itu tidak bisa dihiraukan ya, tidak bisa didengarkan oleh oleh pemerintah di situ begitu. Maka setidaknya berbicara tentang hal-hal itu begitu ya. Bahkan ya tak payah membedakan ya mana mahasiswa yang dungu dan mahasiswa yang punya otak. Ini banyak kritikan dari netizen begitu. Tidak menjadi masalah. Bagi saya ya sah-sah aja memberikan pendapat seperti Rocky Gerung begitu ya. BEM Moka ya Ramin, ini termasuk mahasiswa juga kan ya. Yang demo pasti kaum pengangguran ya. Pakai peci terus sekarang. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi bagi kami adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu sah-sah aja sebagai ya kebebasan berpendapat di situ begitu. Semakin banyak yang kemudian menolak terhadap Rocky Gerung ya, lalu kemudian mengkritik Rocky Gerung dan bahkan melaporkan Rocky Gerung, semakin banyak pula orang-orang yang menampung aspirasi si Rocky Gerung itu begitu ya. Ini mungkin bisa mewakili dari rakyat Indonesia yang hari ini kacau balau begitu ya. Pemerintah seenak-enaknya ya melakukan hal-hal yang kemudian ya bisa intervensi sana sini demokrasi kita begitu kan, bisa saja terjadi begitu kan. Mengembalikan uang 27 miliar saja begitu, tidak ada tersangka di situ kan, kacau begitu. Mungkin melewat Rocky Gerung ini aspirasi bisa tersalurkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya di demo saat mau jadi pembicara ya, Rocky Gerung ya dikawal ketat BEM Undar ya. Bahkan ya Rocky Gerung menjadi pembicara dalam seminar di kampus Universitas Darul Ulum Undar di Jombang. Meski sempat ditolak masa dari Perjuangan Nusantara Indonesia Bersatu PNIB ya usai turun dari mimbar, ia dikawal ketat oleh sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa UN Undar. Ya, ini kan punya tanggung jawab besar di situ begitu. Tetapi kenapa sih banyak orang yang kemudian ya menolak keras terkait dengan
pernyataan dari Rocky Gerung. Saya kira biasa-biasa aja hal seperti itu begitu. Pak Jokowi saja biasa-biasa aja. Kenapa yang lain cari muka di situ begitu ya? Bahkan dikutip dari Detik Jatim ya, Rocky Gerung tetap naik mimbar menjadi pembicara dalam seminar itu. Pria yang dikenal sebagai akademisi itu meninggalkan lokasi setelah seminar berakhir sekitar 12 ya. Bahkan dikawal ketat sejumlah orang memakai jas alma mater kuning saat keluar dari auditorium Undar menuju ke mobilnya. Rocky enggan memberikan komentar pada para wartawan yang sudah menantinya. Bahkan keluar pelaksana seminar mimbar mahasiswa Muhammad Satrio Kolbi ya, Seto menegaskan seminar mimbar mahasiswa tidak membahas politik. Menurutnya, mimbar membahas untuk memberi wawasan kebangsaan kepada para mahasiswa. Ia juga mengatakan seminar sudah mendapatkan restu dari Rektor Undar. Bahkan kami sudah berkoordinasi dengan Polres Jombang untuk keamanan. Kami juga mendapatkan persetujuan dari rektor ya. Bahkan acara ini tetap lanjut ya. Ngapain kita harus menolak hal-hal seperti itu begitu kan? Ya, hal-hal seperti itu saya rasa persoalan-persoalan yang sangat sepele, persoalan-persoalan yang sangat kecil begitu. Kenapa dikritik saja dilaporkan ya? Di mana letak logikanya, bayangkan begitu sebagai demokrasi kita begitu. Kebebasan berpendapat itu saya rasa sangat luar biasa ketika kita menjalankan dengan baik begitu ya. Ya, boleh. Ketika Anies Baswedan menjadi presiden silahkan kritik habis-habisan di situ begitu kan. Mau katakan bajingan kayak tolol kayak ya, apa kayak ya terserah begitu kan ya. Karena itulah pemimpin di situ begitu kan. Pemimpin negara sebagai kontrol ya. Masyarakat punya kontrol tersebut dengan cara apa? Cara memberikan ya kebebasan berpendapat di situ begitu. Bahkan seminar bagi mahasiswa kami mendatangkan ya tamu-tamu top dari kalangan politik untuk memberi wawasan kepada seluruh mahasiswa. Satrio pun tak menghiraukan ya unjuk rasa PNIB yang menolak kedatangan Rocky Gerung. Sebab seminar digelar khusus untuk para mahasiswa Undar sehingga tak sepatutnya PNIB ikut campur. Bahkan di satu sisi ini Rocky Gerung menjadi sorotan publik dilaporkan oleh relawan Indonesia Bersatu karena dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo dalam sebuah video di akun ya YouTube Refli Harun. Ia menyebutkan bajingan tolol untuk mengkritik kebijakan Jokowi. Rocky menjelaskan bajingan tolol merupakan ungkapan untuk mengkritik kebijakan dan posisi Jokowi sebagai presiden. Bukan dalam artian menghina pribadi atau personal Jokowi. Ia menilai ungkapan seperti itu cukup ya lumrah dan forum perdebatan politik yang demokratis. Betul, dikutip dari CNN Indonesia. Kalau kita melihat ya hal-hal seperti ini saya kira ngapain masih ada permasalahan-permasalahan besar begitu kan. Saya kira ngapain begitu kan, ada apa begitu kan. Jadi kebebasan berpendapat disitulah yang kemudian memberikan dampak positif di situ kepada masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat di situ begitu. Saya kira persoalan-persoalan hari ini kalau ada orang yang kemudian menolak di situ begitu kan terkait dengan adanya situasi politik karena memang menghina Pak Jokowi seperti itu. Saya kira kenapa pertanyaannya kenapa kok pejabat negara tidak boleh dikritik kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini sah-sah aja bagi kami begitu kan. Bahkan orang menghakimi sana sini begitu kan, dilaporkan sana sini di mana letak logikanya begitu. Padahal dirinya sendiri ya ketika ada apa-apa diam dan sebagainya. Saya rasa hal-hal seperti itu ya perlu diingatkan bahwa jangan hanya Anda tinggal diam, duduk manis di situ, masih tahu-taunya sana sini masih cari pekerjaan dan sebagainya begitu kan. Ya bersuaralah demi kontrol rakyat Indonesia kepada negara. Kira-kira kan seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.